Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Halidah dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah. Yang pertama itu ada macam-macam akad. Dalam transaksi, lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, tabungan atau penghimpunan dana. Wadiyah artinya titipan. Dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika bank meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank syariah seperti giro berdasarkan prinsip wadiyah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana dan yang kedua sebagai pengusaha. Sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti tabungan maupun deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Yang kedua, berbasis jual beli atau al-bay seperti murabahah, salam dan istisna. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Istisna merupakan suatu jenis spesifik berdasarkan bai as-salam, yang adalah akad penjualan antara pembeli dan penghasil barang. Dalam akad ini, penghasil barang mendapat pesanan berdasarkan pembeli. Penghasil barang kemudian berusaha melalui orang lain buat menciptakan atau membeli barang dari spesifikasi yang sudah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir. Yang ketiga, berbasis sewa-menyewa, misalnya ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Ijarah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang diharapkan nasabah untuk mempunyai suatu barang atau jasa menggunakan kewajiban menyewa barang, hingga jangka saat eksklusif sinkron menggunakan konvensi akad, atau istilah kata lain akad buat menerima manfaat menggunakan pembayaran. Aplikasinya pada perbankan berupa leasing. Ijarah mutahiyah bit tamlik merupakan akad sewa-menyewa barang antara bank menggunakan penyewa yang diikuti janji bahwa dalam waktu dipengaruhi kepemilikan barang sewaan akan berpindah pada penyewa. Ringkasnya merupakan sewa yang berakhir menggunakan kepemilikan. Yang keempat, berbasis upah atau jasa pelayanan. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan sang satu pihak pada pihak lain pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan, wakalah umumnya menggunakan upah dan digunakan pada misalnya pembayaran rekening listrik, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, hiwalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak debitur kepada pihak lain yang berkewajiban menggunakan atau membayar utang tersebut. Di perbankan, hiwalah yang melekat pada upah digunakan untuk transfer utang dan dapat juga digunakan untuk LC. Selanjutnya, ran menyimpan sementara harta peminjam sebagai jaminan pinjaman diberikan berdasarkan permintaan. Selisihnya antara syariah dan ran biasanya adalah perhitungan bunga. Gadai syariah mengadopsi beberapa sistem keuangan, termasuk qardun hasan atau pinjaman sukarela, mudharabah bagi hasil, dan muqayadah jual beli. Selanjutnya, jualah khusus melayani pesanan atau permintaan pelanggan tertentu, misalnya pemesanan tiket pesawat atau barang dengan kartu debit, cek, atau transfer. Untuk layanan ini, bank menerima komisi. Pemegang polis yang baik hati memiliki tanggung jawab bersama untuk membantu peserta lain dalam bencana atau kehilangan dengan niat tulus, karena mengambil tanggung jawab dengan niat tulus adalah aliran sesat. Selanjutnya, terminasi akad.
Yang pertama, pembatalan karena pemutusan akad. Pembatalan atau pemutusan kontrak dapat terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, karena adanya qiyar atau qiyar ruqyat, cacat, kondisi atau perakitannya rusak. Yang kedua, salah satu pihak memiliki persetujuan dari pihak lain untuk membatalkan karena sayangnya kontrak baru telah ditandatangani. Oleh karena itu, pasak disebut ikalah. Yang ketiga, karena kewajiban yang disebabkan oleh adanya kontrak tidak dilakukan oleh pihak berelasi. Yang keempat, karena berakhirnya batas waktu. Dan yang kelima, karena dia tidak meminta izin dari pihak berwenang. Dan selanjutnya, karena kematian. Yang kedua, pembatalan karena adanya kerusakan akad. Jika ada kerugian dalam kontrak seperti penjualan barang yang tidak jelas, itu harus dibatalkan oleh para pihak dalam kontrak atau dengan keputusan pejabat yang berwenang. Ada masalah yang mencegah penghindaran, misalnya pembeli menjual barang yang dibelinya atau memberikannya kepada orang lain. Dalam hal ini, pembeli harus membayar nilai barang yang dijual kepada saat menerima barang, bukan pada harga yang disepakati. Yang ketiga, pembatalan karena adanya hak qiyar. Hak qiyar ditetapkan menurut hukum Islam bagi mereka yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan oleh transaksi yang dilakukannya, sehingga manfaat yang diberikan dalam transaksi diperoleh dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, qiyar dipegang oleh syara agar kedua belah pihak dapat memikirkan kebahagiaan masing-masing daripada persatuan mereka, sehingga dia tidak akan menyesali nanti dan tidak merasa ditipu. Yang keempat, pembatalan karena adanya ikalah. Ikalah yaitu pembatalan akad yang telah terjadi berdasarkan kepuasan kedua belah pihak. Ikalah juga didefinisikan sebagai aksi oleh para pihak berdasarkan perjanjian umum untuk mengakhiri kontrak, bahwa mereka telah menutup dan menghilangkan hukum untuk timbul, sehingga status para pihak kembali seperti sebelum kontrak terjadi. Yang kelima, pembatalan karena akad tidak bisa dilaksanakan. Pembatalan atau disebut pasak dapat dilakukan karena pihak lain tidak dapat mencapai tugas qiyar nat atau pilihan pembayaran yang tepat, yaitu setelah waktu pembayaran pembeli tidak dapat membayar harganya, maka jual beli itu batal. Dalam pasal 313 Undang-Undang Dasar Perdata Islam disebutkan ketika qiyar naqdi atau hak pilih pembayaran yang berbunyi penjual dan pembeli tidak dapat melakukan transaksi secara sah, sementara pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan, dan jika pembayaran tidak dilakukan, penjualan akan menjadi hak qiyar. Ini disebut qiyar naqdi. Pembatalan juga dapat dilakukan karena hukum akad tidak dapat melakukannya karena bencana yang telah terhindarkan. Hal ini dapat terjadi dalam akad jual beli, di mana barang yang menjadi subjek akad rusak atau musnah karena serah terima pembeli. Yang keenam, pembatalan karena tujuan akad telah terwujud. Ketika pada saat konvensi dan dalam kontrak habis atau untuk tujuan kontraknya selesai, maka kontrak akan secara otomatis batal. Misalnya rumah untuk disewakan dalam setahun atau pembelian kendaraan resmi orang lain telah berhasil. Yang ketujuh, pembatalan karena adanya uang muka atau urbun. Urbun dirancang sebagai bukti untuk meningkatkan akad, di mana kontrak tidak dapat memutuskan sepihak. Urbun juga untuk hibah kepada orang lain yang memutuskan dasar untuk periode yang ditentukan dalam kebiasaan umum atau orang-orang yang disepakati sendiri dengan pengambilan kembali urbun yang dikembalikan. Ketika ada yang memutuskan akad adalah orang yang membayar urbun, maka ia kehilangan urbun atau seperti pembatalan akad. Hak yang tepat dari akomodasi penerima. Di sisi lain, ketika keputusan akad adalah penerima urbun, itu seharusnya memulihkan urbun karena kompensasi atau tindakannya membatalkan kontrak. Dan yang terakhir, pembatalan karena akad tidak dilaksanakan. Yang pertama, hanya berlaku untuk kontrak timbal balik. Yang kedua, salah satu pihak tidak memenuhi komitmen sehingga menjadi alasan pihak lain untuk meminta pembatalan.
Jika yang meminta untuk melakukan kontrak ini lalai dalam pelaksanaannya, ini dapat menjadi alasan bagi pihak lain untuk melanjutkan penahanan atau membenarkan karena pihak lain gagal melakukan. Dan yang terakhir, pencabutan ini dilakukan melalui hakim atau pengadilan. Kesimpulannya, dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama, tabungan atau penghimpunan dana, kedua, berbasis jual beli seperti murabahah, salam, istisna, ketiga, berbasis sewa menyewa, misalnya ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, dan keempat, berbasis upah atau jasa pelayanan. Ada beberapa pasal yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, yaitu pertama, pembatalan karena pemutusan akad atau pasak, kedua, pembatalan karena adanya kerusakan akad, ketiga, pembatalan karena adanya kerusakan akad fasid, keempat, pembatalan karena adanya ikalah, kelima, pembatalan karena ada akad tidak bisa dilaksanakan, keenam, pembatalan karena tujuan akad telah terwujud, ketujuh, pembatalan karena adanya uang muka atau urbun, dan kedelapan, pembatalan karena akad tidak dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.